Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nugraha, NIM 19113181. Nah, untuk saat ini perkembangan teknologi itu sangatlah pesat, beda dari yang dulu. Saya ini karena pesatnya perkembangan teknologi itu dimanfaatkan juga oleh para industri perfilman, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena sekarang itu hasil film itu sangat bagus, itu membuat antusias masyarakat itu ingin tentulah sangat tinggi, dan itu kenapa harus kita buat agar lebih mudah dengan cara apa? Membuat program tiket bioskop. Makanya dari itu kita itu membuat program tiket bioskop. Nah, untuk program tiket bioskop itu materi yang kita pakai yaitu pertama array. Array itu merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Nah, setiap data dalam array ini memiliki indeks sehingga kita dapat mudah memprosesnya. Yang selanjutnya itu struct. Struct dalam pemrograman C++ adalah sekumpulan data yang dikelompokkan ke dalam sebuah tabel yang dimiliki elemen-elemen yang saling terikat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adis Tulandari, NIM 19113130. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya Sandi mengenai materi yang terdapat pada program kami. Selanjutnya ada yang namanya sorting. Sorting itu merupakan metode pengurutan, misalnya mengurutkan data dari data yang paling besar hingga data yang paling kecil, ataupun sebaliknya, dari data yang paling kecil hingga data yang terbesar. Dengan syarat program yang telah dibuat itu harus telah dapat membandingkan semua data yang diinputkan. Lalu searching. Dalam ilmu komputer, pencarian struktur data merupakan setiap struktur data yang memungkinkan pengambilan satu item tertentu dari suatu sistem, biasanya untuk memvalidasi atau mencocokkan. Nah, searching ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya sequential search sama binary search. Sequential search ini dapat digunakan pada data yang terurut ataupun acak. Sedangkan untuk binary search sendiri hanya dapat digunakan pada data yang terurut saja. Lalu yang terakhir ada yang namanya queue. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya dapat dilakukan di satu ujungnya saja. Disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen lainnya melewati ujung yang satunya lagi atau sisi depan yang disebut front. Selanjutnya, penjelasan tentang konsep akan dijelaskan oleh teman saya Bagas. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Taufik Rohman, NIM 1911313150. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema dan konsep program tiket bioskop. Tema kali ini adalah mengenai konsep program tiket bioskop yang menggunakan first in first out atau biasa disebut dengan FIFO, yang artinya adalah metode untuk mana yang lebih dulu datang lebih dulu dilayani, seperti contoh program yang saat ini digunakan. Program ini dibuat untuk memudahkan proses penataan, baik itu memasukkan maupun mengambil suatu pilihan. Urutan program tiket bioskop ini adalah pelanggan datang ke tempat bioskop dan membeli tiket ke loket tiket yang tersedia. Lalu pelanggan akan menyebutkan film dan kursi yang akan dipilih. Setelah itu, program akan menginputkan data yang dipilih oleh pelanggan, seperti film apa yang akan ditonton dan kursi mana yang akan ditempati. Sedangkan untuk teater dan jam penayangan sudah ada secara otomatis terinput dalam program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Maharani, NIM saya 19113124. Di sini saya akan menjelaskan program dari tiket bioskopnya.
Nah, pertama saya menggunakan struct. Saya di sini menggunakan tipe dev struct, di mana tipe dev sendiri merupakan nama lain dari tipe datanya. Kemudian struct ini untuk mendeklarasi tiket. Nah, yang ini itu objek struct-nya. Objek struct-nya ada integer head tail, string film, int kode. Nah, ini ada max itu untuk maksimalnya itu 10 karena sudah dijelaskan di sini ya bahwa maksimalnya 10. Nah, untuk ini tiket ini untuk nama lain dari struct-nya. Jadi jika kita akan memanggil struct, kita tinggal menulis tiket saja, tidak perlu menggunakan struct lagi. Nah, kemudian ada tiket bioskop. Nah, tiketnya ini dari sini, dari nama lain struct-nya. Kemudian bioskop. Bioskop ini adalah deklarasi dari objek struct-nya. Objek struct-nya yang ini. Nah, jadi jika kita akan memanggil misal film, tanggal, atau yang lainnya, kita hanya tinggal menulis bioskopnya saja seperti ini. Bioskop titik head atau titik film seperti itu. Nah, kemudian ada int pilih, int i, dan sebagainya sampai string temp b. Itu untuk pendeklarasian data cadangan yang akan dieksekusi di fungsi lain. Jadi di sini sampai bawah sini. Kemudian ada void init. Nah, ini fungsinya untuk menginisialisasi bahwa nilai head atau nilai awal dan nilai akhir atau tailnya itu sama dengan -1. Kemudian ada boolean kosong. Ini fungsinya untuk mengecek apakah program queue-nya dalam keadaan kosong atau tidak. Jika nilai akhir atau tailnya itu sama dengan 1, berarti program akan mengembalikan nilai 1 atau benar. Selain itu, akan mengembalikan nilai 0 atau salah. Kemudian ada boolean penuh. Boolean penuh ini untuk mengecek apakah kondisi queue-nya ini penuh atau tidak. Nah, jika nilai akhirnya sama dengan maksimal -1, berarti itu benar dan akan mengembalikan nilai 1. Selain itu, salah atau mengembalikan nilai 0. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dela Kusmandari. Terima kasih. Nama saya adalah Kusmandari, NIM 19113171. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan program dari Widya Maharani. Jadi sini ada void input data yang berisi int i, string a, string b, string c, string d, int e, int f, int g, string h. Terus di sini juga ada if kosong. Fungsi ini digunakan untuk menambah elemen queue-nya. Terus di sini juga ada buka kurung kurawal. Jadi tel berfungsi untuk maka akan ditambah 1 increment. Terus di sini ada bioskop, titik film, tanggal, waktu, row, set, kode, harga, teater. Nah, di sini fungsi yang di film itu menandakan bahwa output film diinisialisasikan dengan huruf A, di mana huruf A merupakan tipe data string. Begitu juga fungsi yang lainnya juga. Terus di sini juga ada ini else if penuh. Pada fungsi ini, bool penuh sama dengan 0. Tandanya program akan tetap menambahkan data baru karena 0 itu berarti kosong. Terus di sini ada bioskop tile. Penambahan terjadi di bagian tilenya. Terus di sini ada else if penuh sama dengan 1. Jadi misalkan fungsi bool penuhnya sama dengan 1, berarti memberi sebuah peringatan bahwa data yang sudah dimasukkan itu dalam keadaan penuh. Terus ini selanjutnya ini untuk
menghapus salah satu datanya. Terus selanjutnya ini fungsi ini untuk menampilkan data yang telah diinputkan bisa kebaca yang mana yang akan dihapus. Terus ini selanjutnya bagian ini berfungsinya untuk menampilkan data yang dihapus sesuai rincian pembelian. Terus ini dimulai dari data yang paling atas yang akan dihapus terlebih dahulu. Yaitu for ini ya perulangan agar data-data yang diinputkan bisa terbaca kembali. Terus yang ini ya, selanjutnya fungsi ini berguna agar data bisa berkurang secara otomatis. Terus else ini fungsinya jika data tidak ada akan menampilkan pesan kosong. Ya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Flita Falmai. Saya Flita Zaria Falmai, NIM 19113143. Saya akan melanjutkan penjelasan program dari Della Kusumandari. Di sini itu untuk menghapus semua data. Lalu ini untuk menghapus seluruh data yang telah diinput dan mengreset indeks pengaksesannya ke nilai -1. Void view untuk menampilkan data yang telah diisi. Kemudian ini untuk menampilkan data yang telah masuk agar bisa terbaca di void view. Void judul untuk sorting film. Kemudian ini untuk mengurutkan secara keseluruhan. Lalu ini juga agar bisa melihat data-data yang sudah diinputkan saja, jadi tidak harus melihat satu persatu. Kemudian fungsi ini agar bisa melihat data-data yang sudah diinputkan. Void cari untuk searching sesuai nomor kursi. Kemudian ini jika kita memilih pilihan cari, maka akan muncul output seperti ini ya. Kemudian fungsi ini di mana i lebih kecil dari max, maka kita membuat fungsi lagi di mana bioskop.row itu yang sudah dikasih tanda akan merubah variabel tanda sama dengan -1, jadi agar bisa terbaca. Kemudian fungsi ini jika tanda tidak sama dengan -1, maka akan muncul output seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfiandra Adisa Maulani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiandra Adisa Maulani, NIM 19113148 dari kelas Informatika 09. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hafrita Azaria Falmai. Pada kode ini merupakan tipe data. Lalu pada kode ini merupakan input yang outputnya akan seperti ini. Lalu ketika kita memilih menu pertama, yaitu menambahkan data, maka outputnya akan seperti ini. Di sini kita harus menginputkan jenis film yang akan diinginkan, lalu pilihan kursi, row, dan seat. Kemudian ketika kita memilih film yang pertama, Beatles Surabaya, maka rincian filmnya akan seperti ini. Begitu juga dengan film-film selanjutnya. Kemudian
Semua sistem yang ada di program input data ini sudah terdapat di fungsi void input data, di bagian void input data. Kemudian untuk pilihan kedua, yaitu menghapus salah satu data, maka sudah dapat pada fungsi void hapus data. Kemudian untuk pilihan ketiga, yaitu membersihkan data, maka salah satu data sudah terdapat pada fungsi void hapus. Pada pilihan keempat, yaitu menampilkan data, maka salah satu data sudah terdapat pada fungsi void view dan juga seterusnya. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Semisal kita akan memilih pilihan menambahkan data. Di sini kita akan masukkan jenis filmnya, yaitu judulnya, misal kita Lingsir Wengi. Row-nya karena bertipe string, maka kita masukkan data string. Kemudian sheet-nya yaitu data integer, maka kita masukkan tipe data integer. Nah, di sini ada rinciannya seperti ini. Kemudian kita menambahkan data lagi. Kita film misal 2 Cisaka, pilihan kursinya kita masukkan row A, sheet-nya adalah 5. Nah, ini adalah rincian untuk film kedua, data kedua. Kemudian kita pilih menu keempat, menampilkan data. Nah, ini adalah data yang kita input pertama kali. Kemudian kita masukkan menu kelima, yaitu menampilkan pembeli. Otomatis program akan mengurutkan dari data yang diinput sampai data terakhir. Misal kita akan memasukkan menu ke-6, mencari data row yang seperti yang kita masukkan tadi. Nah, maka data akan muncul, lalu menghapus salah satu data. Nah, ini data yang dihapus. Ini adalah data yang pertama kali kita inputkan. Kemudian 7 exit. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iktisam Amirul Haq, NIM 19113180. Kesimpulan dari program ini adalah program bioskop yang menggunakan first in first out atau FIFO dalam pengerjaannya untuk mempermudah penataan. Dalam program ini, user akan menginputkan data yang dipilih oleh pelanggan yang ingin memesan tiket bioskop. Data yang diinputkan adalah film yang dipilih dan kursi yang dipesan. Sedangkan untuk jam tayang dan tanggal akan secara otomatis terinputkan oleh program. Dalam program ini, kami menggunakan metode array, struct, sorting, dan queue. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.